Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyimak yaitu kajian tahsin Baitul Ilmi pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Salawat salam kepada junjungan Nabi kita, tidak lupa pada junjungan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnah beliau hingga nanti yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan melanjutkan yaitu bacaan gharib atau muskilat dalam Al-Quran, yaitu Ishmam, di mana Ishmam yaitu artinya bibir bercucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Terletak di surat Yusuf juz 11 ayat 11 juz 12 ya, mohon maaf, surat Yusuf di ayat 11 juz 12. Jadi tanda merah ya, di sini itu dicucukan. Saya praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi kalimat di sini kata la ta'manna itu cucu, ya, jadi di tengah-tengah dengung. Nah, kenapa di sini bacaan ismam? Artinya di sini yaitu menggabungkan atau memadukan atau mencampurkan. Lalu adapun menurut istilah yaitu menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat dhamma dengan tanpa suara dan nafas. Dalam qiraat Imam Hafiz ismam ini hanya terdapat pada kata la ta'manna. Ya. Di yang kita riwayatnya Imam Hafiz yaitu di la ta'manna yaitu surat Yusuf. Nah, di ayat ini membaca ayat ini sampai kata la ta'manna itu seharusnya sebenarnya kalau seandainya kita baca itu la ta'manuna ya dengan dua nun. Dalam Ras Usmani ternyata kata ini hanya ditulis dengan satu nun yang bertasydid. Untuk itu cara membaca kata ini dengan memadukan keduanya, yakni bunyinya seperti tulisan Ras Usmani, tapi bibirnya seperti melafalkan yaitu la ta'manuna. Jadi bukan la ta'manuna, tapi akhirnya didengungkan ya, di tengah-tengah dengung isyarat bunyi dhamma itu la ta'manna. Ya. Nah, alasannya adalah agar tidak ada kesalahpahaman. Ditakutkan ya pada anggapan la pada ayat tersebut adalah nahi yang fungsinya untuk melarang dan artinya jangan. Apabila dianggap harus disukunkan dan menjadi la ta'manuna dan diidghamkan menjadi la ta'ma'umanna ya. Kata pada ayat tersebut ya. Jadi akhirnya yang fungsinya untuk memberikan arti tidak, sehingga terjemah surat Yusuf adalah mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Pada sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari baginya. Lalu kalau seandainya di qiraah Imam Ibnu Amir, ini riwayat Asy-Syusi, ya itu la ta'manuna itu berlakukan idgham kabir, yaitu bertemunya dua huruf yang sama dan sama-sama hidup lalu melebur menjadi satu huruf yang bertasydid. Kalau seandainya itu di riwayat yang lainnya. Jadi riwayat Imam Hafiz kita yang sering kita pakai yaitu didengungkan ya sebagai isyarat bunyi dhammah, bukan la ta'manuna atau la ta'manna, tapi dimencucukan. Nah, ketika kita bertemu semacam ini di surat Yusuf ini, apakah kita harus mencucu atau tidak? Jadi kalau seandainya kita sesuai dengan riwayatnya, ya kita dengung, ya kita mempraktekkan mencucunya. Karena ini bacaan muskilat atau bacaan gharib di dalam Al-Quran, sesuai dengan riwayat Imam Hafiz. Lalu kenapa? Ya di sini ditandanya bahwasanya bacaan ismam ini menandakan kesombongannya, ya. Jadi kalau seandainya ibaratnya itu mencucu itu menampakkan kesombongannya, ya. Jadi la ta'manna itu kalau saya menjelaskan yaitu kesombongan dari saudara dari Yusuf,
Itulah yang dikatakan bahwasanya bacaan ismam ini dimencucukan ya, ketika kata la ta'manna. Lalu kalau di riwayat yang lainnya itu dalam bacaan Imam Ibnu Amir riwayat Hisham itu juga mengismamkan kata qila jadi kuwila. Kalau seandainya di riwayat lain itu banyak, bukan hanya di surat Yusuf tetapi di surat yang lainnya ya ada qila menjadi kuwila. Lalu dengan mencampur dhammah dan kasrah dalam satu huruf. Demikian juga Imam Hamzah ya. Jadi dikata shad itu as-surah tu ya, yang seharusnya memudahkan bunyi antara shad dan zai. Az-zurah. Nah, seperti saya akan katakan shad ini dipadukan seperti zai. Ini riwayat lain, riwayat lain itu seperti itu. Jadi banyak ya, ketika kita membaca Al-Quran riwayat lain itu berbeda ya, jadi kita harus tetap sesuai dengan riwayat Imam Hafaz. Kalau seandainya kita ketemu dengan riwayat Ibnu Amir, riwayat As-Susi atau riwayat Imam Hamzah atau riwayat yang lainnya itu kalau seandainya kita mempunyai ya sanad atau pegangan ya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya sanad, kita tidak punya panduan atau kita tidak punya guru yang mentalaki kita, ya jangan kita meniru. Kita sesuaikan dengan riwayat kita, yaitu kita nirukan pakai Imam Hafiz ya. Ya akhirnya hanya di surat Yusuf ayat 11 ya juz 12 ini ya. Baik, mungkin itu terkait dengan bacaan ismam. Insyaallah akan saya sampaikan terkait dengan bacaan tashil dan juga bacaan saktah di dalam Al-Qur'an. Banyak di dalam Al-Qur'an bacaan gharib ya, bacaan ana, bacaan anaba, fa'in, minabai, malaihim, itu banyak bacaan-bacaan yang kita mungkin tidak pernah ketahui kenapa kok dibaca seperti ini. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. La taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.